Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rara Gading Safira dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan membahas tentang pengenalan virtual machine dalam VirtualBox, networking VirtualBox, dan Linux installation. Nah, jadi untuk yang pertama adalah pengenalan virtual machine. Nah, apa itu virtual machine? Virtual machine adalah simulasi komputer yang berjalan di satu mesin fisik. Ini memungkinkan beberapa sistem operasi berjalan secara terisolasi dalam lingkungan yang dikendalikan oleh perangkat lunak hypervisor. Dan yang kedua, kita mengenali arsitektur virtual machine. Jadi, di virtual machine itu terdapat dua jenis arsitektur, yaitu hosted arsitektur yang digunakan pada virtual machine, biasanya di komputer, dan bare metal arsitektur menggunakan VM pada server. Perlu kalian ketahui, sisi kiri merupakan gambaran arsitektur tanpa virtual machine. Jadi yang ini tanpa virtual machine, dan yang kanan ini gambaran arsitektur menggunakan virtual machine. Nah, untuk perbedaannya, jika arsitektur tanpa virtual machine itu terdapat CPU, memori, NIC, disk yang menggambarkan hardware dari program kita. Lalu di atas komputer ditanamkan sistem operasi dan di dalamnya terdapat kumpulan software aplikasi yang dapat digunakan. Sedangkan arsitektur menggunakan virtual machine, jadi di atas hardware kita tanamkan hypervisor, yang dimana hypervisor merupakan aplikasi untuk menjalankan operasi. Di atas hypervisor ini kita bisa membuat beberapa sistem operasi. Nah, kita ketahui apa manfaat dari virtual machine. Virtual machine memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa sistem operasi yang berbeda secara bersamaan pada satu perangkat keras fisik. Keuntungan utama dari virtual machine termasuk isolasi lingkungan, penghematan energi, efisiensi penggunaan perangkat keras, pengurangan biaya, dan fleksibilitas dalam mengolah dan mengoleksikan sumber daya. Setelah itu kita akan mendownload dan menginstal VirtualBox. Caranya yaitu masuk ke Chrome lalu ketik download VirtualBox. Lalu klik yang paling atas dan klik Windows Host. Setelah terdownload, kita install. Caranya yaitu seperti menginstal aplikasi pada umumnya. Nah, setelah mendownload VirtualBox, kita akan membuat virtual machine pada VirtualBox. Caranya klik New. Lalu di sini kita akan membuat sistem operasi Ubuntu. Jika teman-teman belum mendownload file sistem operasi Ubuntu, bisa download di browser, bisa ketik Ubuntu server ISO 20.04.3. Lalu klik yang kedua. Setelah itu scroll lalu klik yang server install image. Dan tunggu sampai instalasi selesai. Setelah mendownload filenya, lalu kita buat virtual machine pada VirtualBox. Nah, di sini kita kasih nama Ubuntu. Setelah itu type-nya akan berubah otomatis menjadi Linux. Versinya juga akan otomatis berubah menjadi Ubuntu 64 bit. Kemudian langsung next. Untuk memonya di sini saya akan mengganti menjadi 1 GB. Misal kalian dari laptopnya RAM-nya udah besar, kalian bisa tambahin 2 GB. Kemudian next. Nah, di sini saya akan mengganti 10 GB. Kemudian next. To finish. Setelah itu kita start. Nah, setelah muncul seperti ini, kita klik sini lalu kita akan menambahkan file Ubuntunya. Kita klik order, kemudian
cari file yang tadi udah di-download, lalu klik open dan klik ini. Setelah itu tunggu sampai muncul menu bahasa. Setelah muncul menu bahasa, lalu kita pilih bahasa yang ingin kita gunakan. Jika ingin memindahnya, kita bisa klik arah panah pada keyboard ke atas atau ke bawah. Lalu klik enter. Di sini kita klik continue without updating saja. Klik enter, lalu klik di sini. Jika keyboardnya udah benar menggunakan English US, kita klik enter aja. Habis itu tunggu sampai IP muncul, lalu klik down atau enter. Kemudian di sini proxy tidak usah diisi, langsung down. Mirror address juga langsung down. Nah, di sini scroll ke bawah pakai tanda panah pada keyboard. Lalu sampai di down kita enter. Enter lagi ke bawah, pilih continue. Setelah itu kita akan memasukkan namanya bebas. Dan masukkan password juga bebas. Lalu klik down. Nah, di sini kita centang memakai spasi. Setelah itu klik down dan tunggu sampai instalasi selesai. Nah, jika sudah muncul tulisan reboot now, itu tandanya udah selesai. Lalu kita klik enter. Kemudian kita tunggu sampai semua melepas CD-ROM. Nah, setelah sampai sini kita klik enter. Kemudian tunggu sampai selesai. Nah, setelah selesai sampai sini kita klik enter, kemudian login memakai username dan password yang sudah kita buat tadi. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, itu tandanya sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan save file Ubuntu ini. Jadi caranya yaitu klik tanda silang di samping, kemudian ada 3 pilihan, save this machine state, yaitu jika kita save lalu di start lagi akan kembali ke semula seperti ini yang kita save akhir. Kemudian yang send the shutdown signal itu sama halnya seperti shutdown, hanya saja jika di start kembali akan kembali booting, jadi cukup membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk power off the machine ini sama halnya seperti shutdown, tetapi mematikan secara paksa. Nah, jadi saya akan memilih yang save the machine state saja. Kita klik OK, lalu tunggu sampai selesai. Nah, jika sudah ke save, tulisannya akan save. Untuk fitur clone yaitu menduplikat file Ubuntu yang sudah kita buat. Jadi caranya yaitu klik kanan pada file, lalu klik clone. Kemudian di sini kita pilih full done. Kemudian langsung finish. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, jika sudah, di sini akan menjadi 2 filenya. Nah, di sini kita akan melakukan snapshot. Jadi, misal saat kita melakukan perubahan pada VM kita, namun ternyata error, maka bisa dengan mudah kita kembalikan ke semula. Nah, jadi caranya kita klik titik 3 yang ada di filenya, kemudian kita snapshot. Nah, di sini tadi saya udah buat, itu nggak usah dipedulikan. Lalu selanjutnya kita klik tag. Nah, kemudian di sini kita kasih nama, misal default state. Nah, kemudian kita klik OK. Di sini kita akan coba melakukan perintah ls. Perintah ls ini adalah perintah untuk melihat isi direktori dari
posisi kita saat ini. Nah, kita akan start terlebih dahulu. Nah, kita logout dulu agar tampilannya bersih, kemudian enter. Lalu kita login untuk memasukkan username dan password yang tadi. Nah, sekarang untuk melakukan snapshot kita akan coba menambahkan sesuatu seolah-olah akan merubah status kita. Nah, kita di sini ketik ls, kemudian enter, kita akan membuat file. Sebagai contoh saya akan menggunakan perintah touch. Kemudian kita buat filenya di sini sebagai a txt, kemudian txt. Nah, kita enter. Nah, di sini belum muncul filenya, kita ls, kemudian enter. Nah, udah ada filenya, misal filenya ini error. Nah, kita akan melakukan restore. Nah, caranya klik ini tanda silang, kemudian kita ke power off, kemudian centang yang restore. Nah, jika seperti ini berarti snapshot kita sudah berhasil. Setelah itu kita akan melakukan ekspor. Nah, ekspor itu adalah menghasilkan salinan lengkap dari mesin virtual dalam bentuk arsip. Ini memungkinkan berbagai atau mengimpor mesin virtual ke komputer lain. Nah, caranya itu klik kanan pada filenya, kemudian kita klik export to OC, kemudian continue. Nah, di sini kita pilih file untuk menyimpan file Ubuntu-nya. Nah, di sini saya pilih di disk D, kemudian save. Nah, kemudian kita next, langsung finish. Nah, di sini kita menunggu prosesnya. Ini enggak lebih lama dari instalasi yang tadi. Setelah ekspor selesai, kita bisa cek di tempat yang kita simpan tadi. Nah, tadi saya simpan di volume D. Nah, ini sudah terekspor. Nah, untuk menjalankan virtual mesinnya atau Ubuntu-nya, kita klik nah, di sini namanya Ubuntu 1 karena nama Ubuntu itu udah dipakai. Jadi kita klik finish. Nah, di sini akan mengimpor. Jadi impor adalah mengambil mesin virtual dari file arsip yang sebelumnya diekspor. Kita tunggu nggak lama. Nah, kemudian jika di sini udah muncul, itu tandanya udah selesai. Nah, dipastikan bahwa Ubuntu 1 ini isinya sama persis dengan yang kita ekspor yang tadi. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa itu network adapter. Jadi, network adapter adalah jenis jaringan apa aja yang bisa kita gunakan dalam virtual mesin kita. Nah, misal kita ingin menghubungkan virtual mesin kita di internet, itu pakai mode networking adapter apa sih? Nah, cara melihat VM kita pakai networking adapter apa, kita klikkan pada file Ubuntu-nya, kemudian kita klik setting, kemudian ke network. Nah, di sini ada 4 adapter. Jadi yang kepakai hanya adapter 1. Ada beberapa tipe adaptor yang tersedia di VirtualBox. Jadi kita bisa lihat di sini ada NAT, ada break adapter, internal network, host only adapter, generic driver, NAT network, cloud network. Not attached itu tidak terkaitkan networking adapter apapun. Selanjutnya kita akan memahami apa itu MAC address.
Hal yang harus pelajari sebelum melakukan networking yaitu meriset MAC address dari setiap virtual machine. Perlu kalian ketahui, Ubuntu 2 ini hasil clone dari Ubuntu dan Ubuntu 3 hasil import dari Ubuntu. Jadi kalau kita coba cek Ubuntu 1, kita klik setting, kemudian network, kemudian advance ini ya, klik. Nah, ini MAC address-nya itu 6DB2. Nah, otomatis di Ubuntu 2 dan 3 itu akan sama. Nah, jika sama akan ada masalah di networkingnya. Jadi kita harus mereset MAC address ini. Caranya yaitu kita reset di Ubuntu 2. Klik setting, kemudian network, advance, kita restart yang ini. Nah, di sini udah ubah 3A 4D. Kemudian lakukan cara yang sama di Ubuntu 3. Nah, di sini ketiganya udah berbeda. Selanjutnya kita akan belajar tentang NAT. Jadi fungsi NAT sendiri adalah untuk menghubungkan virtual machine kita ke internet. Jika virtual machine kita terhubung ke NAT, maka akan langsung bisa untuk internetan. Nah, kita di sini udah default NAT. Kita coba start. Kemudian kita login. Nah, kemudian kita clear agar bersih. Nah, di sini kita ketik IP address. Nah, IP address ini merupakan perintah komen untuk melihat IP. Nah, di sini bisa lihat kita sudah memiliki IP address yaitu npost 3. Bisa dilihat juga di sini ada inet 10.0.2.15/24. Nah, ini merupakan IP dari interface kita. Nah, kemudian kita coba ping google.com. Nah, di sini pasti akan bisa. Jadi NAT menghubungkan virtual machine net kita ke komputer kita, ke interflower jalur internet. Nah, jika kita gambarkan dari topologi, sebenarnya gambar tersebut sebetulnya dari Ubuntu ini connect ke host OS, kemudian host OS terhubung ke internet. Hanya saja ketika kita menggunakan NAT, kita tidak tahu interface yang ada di host OS. Jadi interface-nya itu hidden. Maksud dari tulisan hidden interface itu berarti bahwa NIC pada host OS ini tidak diketahui. Sebelumnya kita sudah belajar tentang NAT. Nah, sekarang kita akan belajar tentang NAT lebih detail. Tadi kita masih menjalankan satu VM saja, kemudian kita jalankan lagi satu VM-nya, kemudian kita coba cek ke Google. Nah, ini saya sudah jalankan, kemudian kita cek Google. Ini di start dulu. Nah, kemudian di sini saya sudah cek ke Google. Ini pun masih bisa terkonek ke internet. Jadi sebetulnya pada Ubuntu dan Ubuntu 2 ini saling terhubung. Namun jika kita cek IP address-nya masing-masing, kita cek IP address. Nah, kalau diperhatikan Ubuntu 1 memiliki IP 10.0.2.15/24. Dan untuk Ubuntu 2 ini memiliki IP address yang sama. Yang artinya dua VM ini memiliki IP address yang sama, sedangkan IP address tidak boleh sama, namun dua-duanya bisa terhubung ke internet. Nah, jadi pada topologi seperti ini, pada Ubuntu dan Ubuntu 2, dia terkoneksi ke host OS. Tetapi Ubuntu dan Ubuntu 2 ini tidak saling terkoneksi, namun sama-sama terkoneksi ke internet. Nah, jadi host OS-nya ini tidak diperlihatkan interface-nya atau hidden interface.
Nah, sekian pembelajaran yang sudah kita bahas tentang materi pengenalan virtual machine pada VirtualBox, networking pada VirtualBox, dan Linux installation. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.